lain sebagainya. Ilmu itu aja sendiri adalah memperbaiki diri lawan Allah ataupun memperbaiki akhlak terhadap manusia, dan itu tadi nilainya lebih tinggi ketimbang masalah dunia. Kalau dunia bisa habis. Kalau masalah ilmu, seorang mengamalkan kurang mendapat pujian, kehormatan dari Allah. Seorang menuntut ilmu dapat kehormatan dan pujian dari Allah. Dan masalah rezeki itu sudah tanggungan Tuhan. Tinggalkan dunia, jangan sekali-kali engkau mengajarnya. Duduk sajalah, maksud saya jangan pusing-pusing masalah dunia. Duduk aja, arti duduk aja tuh belajar, tahu belajar aja. Apalagi belajar sambil bawirid, apalagi belajar sambil ibadah. Nah, belajar aja tinggi benar kedudukan, apalagi tapi belum belajar ini niatnya salah, karena jadi apa? Nah, niatnya ada menuntut ilmu untuk menutupi kejahilan diri, atau karena Allah Ta'ala itu nanggu ada bujur jual niatnya. Jadi di sini duduk sajalah, karena sesungguhnya engkau adalah orang yang makan dan orang yang berpakaian. Duduk aja saja. Kamu pasti makan aja dan pasti berbaju dan berumah ya. Kenapa? Karena duduk itu hanya nang dihadapi Allah. Itu hanya hadapi Allah, sama kayaknya ibadah nang dihadapi siapa? Allah juga cuma ngarannya aja nang lain nama, lain kedudukan, lain nama. Kalau sembahyang atau berzikir Allah alam disebut. Kalau di luar pada beribadah dan berzikir alam Tuhan banyak. Salah satunya kemarin Al-Alim, Tuhan pengaran yang maha tahu dan maha memberi pengetahuan. Ada seorang laki-laki berkata kepada Mansur Al-Halaj, berilah aku wasiat. Ujar orang yang ketakun lawan Al-Halaj Mansur. Lalu si Mansur ini menjawab, sibukkan nafsu engkau. Disuruhnya menyibukkan wasiatnya dengan sibukkan nafsumu. Nafsu itu disibukkan. Maksudnya nafsu ini belajar pada kalau masalah dunia hakon beribadah pada berzikir pada menjalankan perintah agama kada tapi mau beribadah pun kada mau. Tapi selain pada itu nafsu himung sibukkan nafsu engkau dilawani. Ada waktunya, siang bagawit malam. Kata sebab jika dia tidak engkau sibukkan, jika kada dia disibukkan, justru dia nang menyibukkan engkau. Akhirnya nafsu nang menyibukkan engkau. Ujian nafsu mencari siang karena kawan dapat nang halal Allah inya nama menyibukkan seorang, inya nama atur seorang. Apabila ada seorang nama atur inya nama atur seorang. Apabila seorang menyibukkan nafsu tadi, maka nafsu ini gelabakan inya. Tapi kalau seorang kadang menyibukkan inya nama haur seorang. Jadi seorang jual ibadah karasi, wirid karasi. Apabila kada inya nama aturnya. Jadi setiap orang harus menyibukkan dirinya dengan amal-amal yang baik.
dan tidak sibuk menuruti kemauan nafsu tadi. Kalau nafsunya enaknya nama beramal pada nggak mau. Jangan kau sugi itu tinggal duduk aja suge bersebab begawian nafsu kelak begawi pulang nafsunya dunia, akhirat pulang pada mauinya. Dunia akon, akhirat pulang pada mau. Apa? Mau menggawi dunia ininya kaedah hasil, kalau menggawi akhirat kaedah hasil. Cobanya sembahyang maghrib tambah bawilin adalah jadi duit, adalah baras, adalah jadi baras, ada makanya nafsu ini kada mau. Padahal mau digawe ini namanya bukakan nafsu ini kalau tersibukakan dapatnya gawean seorang sama seorang selalu mau lolosakan nafsu. Kehendak nafsu ini kayak dah habis inya nama aturnya mah. Amun seorang nama atur inya, seorang nama ngarasiki, bila kada inya nama ngarasiki kita dikarasinya terus ya nafsu dingin bantal selimut macam banyak teh panas rokok mokati kalau tak nyaman lagi nyaman beribadah kena aja banyak aja malam esok lagi menjendap so siapa kau menjamin esoknya hidup. Apabila hidup juga tertinggal kereta kalau tak orang bama seorang kata tertinggal di situ. Orang berakal tidak pantas cemas dengan urusan dunia. Ini orang berakal. Sebab cemas atau susah itu tidak dapat mengusir musibah, ya kan? Dan tiada gunanya cemas nang kawa mengusir musibah adalah cuma Allah. Jadi sibuk akan dirimu lawan Allah. Sibuk akan diri lawan Allah ini maksudnya perintahnya digawi. Kalau tak perintah nabinya digawi itu maksudnya tadi supaya menghilangkan kecemasan yang kau nang nyaman itu adalah lawan Allah dan Rasulnya. Ini orang bakal tidak pantas cemas dan urusan dunia. Dengan urusan dunia ada cemas, sebab cemas itu atau susah, cemas atau susah atau ketakutan dalam hidup di dunia, takutan kada baras, takutan kada baju, takutan kada harta, itu tidak dapat mengusir musibah. Nah kalau mengusir ya gak nang digawe. Contoh nyawa gawe tawakal pulang, di luar pada itu ibadah digawe itu nang kalau mau ngusir ibadah begawi itu Allah jadi membantu nyawa benernya kada mali dan kada marah turun pada rumah tangan batis berjalan siapa menggerakkan bentuk ada ini kada beribadah hanya Allah dan darinya nak menghadap Tuhan berarti hanya itu aja yang dihitung ibadah. Macam-macam ulang ada yang sampai di situ aja akalnya sampai aku hendak beribadah, aku hendak berwirid, aku hendak menghadap Tuhan, saya itu aja nya arti ibadah. Kalau kurang nang luas lagi siang malam selalu beserta Allah asal ingat nggak ada ingat apa jadi jisdin kada ada nang dikutani namun orang tu bakal nang takutan itu orang nang kada akan Tuhan nang mencipta Tuhan juga nang mau ulah rezekinya nyawa toh ulah anak pasti maulah yang tahu ulah aja
ulahnya olah ada awal-awal maka itu juga Tuhan. Apabila kamu jadi cemas dan susah atau susah itu tidak mengusir musibah. Susah ini galau masalah dunia kamakan juga apa nah kayak orang juga rajaki ini nang maulah tidak mengusir musibah. Kebanyakan berpikir, kebanyakan puas-puas nafsu, bagawi masuk waktu gawi apa perintah Tuhan dan perintah Nabi. Ujar Nabi saya membaca di pagi hari maka Allah akan memberikan kesenangan kelapangan hatinya sampai sore hari. Nyata kalau sudah baca maghrib sampai ke subuh Tuhan memberi kelapangan hati. Nah, itu termasuk memaraki Tuhan juga. Melaksanakan memaraki Tuhan itu adalah melaksanakan perintah. Nah, beda lagi karena orang yang di atas beda lah. Ini namanya damajanya melaksanakan perintah sama memaraki kurangnya. Perintah Allah dan perintah Rasulullah. Rasulullah bersabda sebab baca Waqiah maka Allah tidak memparkirkan di malam membaca. Siapa membaca surah Waqiah di malam hari maka Allah tidak akan memparkirkan inya sampai subuh. Siapa membaca di siang hari maka Allah Ta'ala tidak akan memparkirkan sehari semalam. Ini Rasulullah bersabda. Ujar Rasulullah baca surah Waqiah. Waqiah ini adalah kalam Tuhan. Melaksanakan perintah Rasulullah sama melaksanakan dua-dua ini pasti karena jadi cemas tapi nafsu pada dan mau membaca nyawa kalau senang masalah membaca nyawa bagawi aja pastilah dulu ada hasil pastilah balong lagi tulang bagawi babayana tulang bagawi garing atau bagawi juga ban kendaraan putus macam-macam nang nyata kelihatan mata nang menurut akal nyawa dengan bagawi jadi hasil nyatanya nihil jual nyata. Kalau perintah Allah Rasulnya bujur aja sedikit bersuara kada ada beban dan langsung kada ada jaminan lawan akal. Siapa membaca Waqiah baca Yasin kada ada kolong kelihatan mata lain orang bagawi tapi ini nama hilang akan baca masa. Siapa berparak tadi siapa membaca hukumnya berparak. Siapa berparak itu namanya menjamin ilmunya Nabi berparak ilmunya Nabi bersuara berarti Nabi dan Allah menjamin orang itu tak di apa dicanasakan mau dikambing si akal kamu kada bakal aja ketakutan lalu akhirnya nafsu nak menguasai anak ini koler, anak beribadah koler, anak ini koler. Kada nyata juga aja nah nyata bagawi aja belum nah kita ini terdulu gaib kan terdulu nang kelihatan kan terdulu gaib buktinya nyawa sebelum ada di dunia kan ada di dunia nah gaib kalau sudah terdulu gaib hanya di alamnya nyata adalah nyawa sebelum ada di dunia ini sudah ada. Jawabannya ada nyawa yang ada juga di dunia. Akal tuh dianggap kurang tahun berapa ya, akal nyawa usia itu kada mandang sampai ke Tuhan ingatlah apa-apa kan. Nah itu aja pula apa yang dikutan akan hidup baparak lawan kurangnya melaksanakan perintah sama baparak. Apabila baparak lawan kurangnya menjamin dikutan akan hidup. Bapak Rasulullah itu orang ada hadis qudsi aja banyak hadis qudsi. Orang menuntut ilmu satu langkah aja malaikat di atas langit, malaikat yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan termasuk juga orang dalam
termasuk mayat-mayat yang dilewati doakan hebat banget karena bisa doakannya karena orang menuntut ilmu itu orang ibadah atau orang memalak itu Tuhan adalah orang menuntut ilmu menampar orang dan apalah pasti banyak harum makubiah rapi adalah menuntut ilmu pada berabid selawat dan ada kan gawian baik kalau nanti bahkan malah membahayakan hati apabila orang ini bisa akal tapi takutan di dunia malah hati itu membahayakan hati seorang juga akhirnya kebanyakan was akal ada tapi takutan di dunia aku hendak beribadah kalau baik begawi kalau pada ibadah begawi nyata jadi benda tentulah jadi benda beribadah 10 menit belum tentu dapat begawi 10 menit dapat tentulah 10 menit nyoba begawi itu umpamanya nyoba toko ada yang bertukar itu cuma ngalita menyawa tahu namun urusan siapa Allah beratan apa kayak maliknya itu yang itu nama matur nah itu dibarakin arti berparak itu yang ibadah itu membahayakan hati dan akal dan membahayakan badan yang nangkoler ibadah akalnya pulang lama masalah ibadah kaliannya kadang-kadang aja begawi kadang kaliannya karena kamu kada begawi kadang coba aja sembahyang 1000 rakaat jadi duit kan kukur juga aja ya Allah ujian nang akalnya nang kelebihan nang lama akal kalau orang kuat akal duitnya kena kadang wajah itu atau sembahyang tukang kukurnya dan dapat menghapus amal kabai gara-gara takutan masalah raja lalu akhirnya kadang-kadang lagi nya beribadah berakhlak kadang-kadang lagi akhirnya dunia gawi dunia namanya gawi aja kada hasil imbang kada hasil lalu timbul baca jol ya nah kelihatan kalau hasil baca jontan kan kelihatan juga hasil lalu nangka itu lalu jin hapus amal baik ada lagi amal yang baik bapak jualan jam berdagang biasanya bebek contoh ada modal jadinya seharusnya orang muslim itu merasa cemas memikirkan urusan akhirat nanti cemasakan tuh akhirat bukan dunia ini kenapa jadi akhirat karena kita satu mat atau lawas ia boleh kasih setuju nah itu nanti cemasakan ini ibadah seorang bujur pada secara akal itu loh hati pulang ditimbang-timbang kira-kira diterima Tuhan kadang itu yang dipikirkan bukan masalah esok apa yang dimakan esok apa yang digawi itu kejauhan berpikir kayak itu nah dipikirkan esok tuh harus gawi kan hidup aja esok masih untuk esok hidup kadang belum tentu esok sehat kadang hidup juga tidak sehat memikirkan bagawi memikirkan esok raja kita jauhan berpikir nyata aja esok masih hidup kadang esok pulang masih tak bangun kadang umpama tak bangun juga normal lah usia sekali bangun mata sebelah aja kau bicara sebelah ada jadi bajaklah nah ini kada isu kapan digawe kan jauh berpikir hidup aja isu untung hidup gak ada lagi isu itulah yang lebih bermanfaat gawilah akhiratmu seolah-olah esok engkau mati itu suruh jadi hari ini dan malamnya
jangan sampai tak esok gunakan untuk akhirat seolah-olah ikam esok nanti lalu kuat menggawi ibadah. Mereka merasa gawilah dunia sepuas-puasnya seolah-olah kau esok seolah-olah kau hidup panjangan itu gawian siang hari aja. Apabila sudah malam diputar pulang putar kaset bahwasanya seolah-olah karena sholat subuh nanti lalu dari maghrib itu sampai hendak subuh itu pasti takutan banyak ada beribadah. Itu dicari orang kalau nanti kadang mati ini esok yang mati juga, kadang esok kenanya yang mati juga kadang ini yang mati juga kena yang mati juga. Nanti dipikirkan tadi amalnya wajar sesuai kada dua ilmunya diterima kada. Itu nanti kutanakan kalau masalah akhirat dan kalau dunia ini kada. Mun esok masih hidup ada aja rezekinya. Nyata rezeki hidup, rezeki mata masih kau bicara, rezeki hidung masih kau mengeluarkan napas, rezeki batis masih kau negara. Kada sok pagawi kada jawaban apa pikiran esok hidup mati. Makanya doa kuring itu adalah doa ya Allah mudahan esok ada gawian. Adalah doa kuring kita. Doa kuring apa aja? Doa kuring apa dibaca baca? Doa kuring malam nak sentuhan. Atau doa makan apa? Belum baik lama kan aja doa kuring. Ini kuring baca Allahumma barik lana. Baca Tuhan kepada Bapak ada sesuknya. Nanti bacakan Allahumma ahya wa bismika namun ya Allah dengan namamu aku hidup, dengan namamu juga aku nanti adalah di situ ya Allah dengan namamu aku isuk pegawai jantung ngajuan mahnya per detik gajinya ada tahu perubahan duduk jam 6 ini sehat pas jam 12 sakit parut jam 3 masuk rumah sakit subuh isdet apa isdet jadi bacaannya nek kuring kubah Allahumma lakasubto. Nah zaman ekatnya ini bulan puasa kedua-duanya. Nah itu lebih bermanfaat ada sabda Rasulullah SAW inna bidam dunuban la yukaffiruha illa hammun mu'ithatin. Artinya sesungguhnya di antara dosa-dosa itu ada dosa yang tidak dapat terhapus kecuali dengan rasa cemas soal mencari nafkah. Maksud sabda itu adalah rasa cemas yang tidak melalaikan amal kebaikan. Boleh jadi nah ini inna minadunub di antara dosa-dosa besar yang kali diampuni Tuhan adalah orang cemas masalah rezeki. Ini dosa yang kada dihapus Tuhan. Hari-hari pasti terpikir, malam terpikir ada juga ke esok rezeki, ada juga ke yang dimakan esok. Itu maka doa apa soal napakah ini, kecemasan napakah ini pasti hari-hari timbul. Habis duit ada juga bahasa sambungannya. Hari dapat duit belanjakan habis duitnya habis nih ada juga esok sambungannya. Harus kayak itu aja. Makanya dosanya kada hapus inya bersambung terus kecemasannya lagi ada duit imbar belanja habis duitnya aduh esok adakah lagi rezeki. Nah itu kan cemas masalah makanya dosanya kada terus nyawa ada duit habis harinya belum habis itu kan tinggal sedikit senang hati cemas apa lagi pahlawan ini apa lagi ada orang dicemaskan tersebut akunnya beribadah
kira-kira diterima Tuhan kah kada atau yang itu nanti dipikirkan hari-hari kira-kira apa nih apa nih diterima Tuhan kada itu nanti dipikirkan hari-hari ini kada isok apalagi opalawai isok palawa apalagi apa esok lagi kawin ada anak itu juga pikiran tak pikiran dunia cemas masalah dunia ini dosa nang kada terhapus kenapa kada terhapus ini hari-hari timbul nyamannya hari ini kawin habis esok pulang dapat duit imong kada dapat pikir duit anak habis mbak sudah belanjakan kalau anak sudah habis saya pikirnya kepala ada apa palawa lagi dosa pulang esok pulang karena dosa pulang apa itu bang dosanya sudah memikirkan dunia kada ada memikirkan hari ini seorang maghrib ibadah maghrib kuni kira-kira diterima Tuhan kan kada itu nanti dipikirkan hari-hari rasa roja berharap lawan Tuhan rasa cemas khauf lawan Tuhan kalau amal ibadah seorang ini kada diterima itu nanti ulah pikiran orang cemas karena ibadah diberi pahala mati syahid ini kada masalah dunia bakor mata masalah akhirat sanyom luput dolan anta berpikir ini terima Tuhan kata terima Tuhan tuh langsung sambil berpikir sesuaikan ilmunya yang seorang gawi umpama kayak pikirnya bujur jakah tadi wudhunya seorang kayak apa sembahyang sesuaikan dulu ilmu seorang sudah nentang sudah juga seorang belajar bilang ada belajar wajib takutan kada diterima orang amal tadi belum lagi hatinya dalam ibadah kada husuk takutan juga kalau minta ampun lawan Tuhan atas kekurangan itu tadi ingin dikutanangkan kada esok apalagi pelawa habis hari ini esok pulang pikir aja sama laman dah kuring kada ibadah dan akhirnya esok darah tinggi duit kada darah tinggi nah itu akhirnya lalu jadi lagi kecuali rasa cemas soal mencegah apakah maksud adalah rasa cemas yang tidak melalaikan amal kebaikan dan tidak melalaikan hati apabila orang cemas masalah dunia pasti hatinya lalai dan amal-amal kebaikan pasti kada hakon mangga gawi apalagi nang sunat-sunat nah wajib aja bilang untung-untung bahkan apa juga orang gawi jangan wajib tuh digawi aja kubur duit ayo hanya pikirannya dari satu aja pikirannya apa? Pikirnya itu bang tadi dunia ketakutan dunia isok apalagi ini habis baras habis duit kreditan jalan apa nanti gawe hari-hari siang malam itu yang dipikirkan masa sembahyang kan lagi mikirkan aku tadi bayang bujur kada bayang tadi aku tadi sembahyang baniat kada aku tadi pulang berjikir tadi bujur kada dan itu dipikirkan tapi masalah dunia siang malam lebih takutan Allah cemas namanya dosanya kada terhapus dan tidak melelehkan hati dan mengingat Allah artinya kata Allah tadi apabila sudah urusannya dunia hatinya lalai amal-amal kebaikan tinggalkan bakal ada manfaatnya aku nambah gawe aja kada tentu berhasil apalagi nyongkang ruwet. Selain pada itu tadi apabila hati sudah cemas masalah dunia maka hati orang tadi lalai dari mengingat Allah dan lalai pada waktu sembah lalai berdatang pikiran pelawa maka boleh menyegerakan memikirkan soal rezeki asal tidak sampai lupa lawan Allah boleh aja boleh asal jangan lupa lawan perintah kewajiban orang boleh aja kawan ada kagawian lalu masuk waktu bayar
hati kurang dalam sembahyang karingan gawian juga ini kada lawan sembahyang ingat gawi. Nah, atau lupa kepada Allah ketika sholat, ketika sembah. Nah, maka yang demikian itu tergolong amal akhirat. Maka kayak sembahyang ingat lawan Allah, maulah hati cemas, ini urusan akhirat. Akhirnya gawian yang baik-baik umpat hangus. Yang lain, nah cukup kita sedikit membaca manaqib dari al-alim alama usul kumpul sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faqaha bidinihi man istafahu minal ulama yahtadi bihim quladhalin bihalaki zulami wal juala wa tara minhum az-zuhada wal muqama wal qurama wa fadalla minhum arifina billah wa sifat wal asma wa adaqahum ladzatal mahabbati wa talaqahum haqiqatal asya minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimil anbiya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'in wa bi ihsanin ila yaumil jazaa. Itu menakib sedikit yang digarap oleh literaturnya Haji Muhammad Rashid Jen. Jadi ulama penyusun maksudnya. Amma ba'du alim allama arif billah Syekh Haji Muhammad Sayyid bin Abdul Ghani bin Arif billah Abdul Ghani bin Haji Abdul Manaf bin Muhammad Salman bin Haji Muhammad Sa'ad bin Haji Abdullah bin Alim al-Allama Mufti Haji Muhammad Khalid bin Alim al-Allama Khalifah Haji Hasanuddin Maulana Syekh Muhammad Rashad Al-Banjari. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram tahun 1361 Hijriah atau bertepatan dengan 11 Februari tahun 1942 Miladiah di Kampung Tunggal Irang. Dan dalam kelakuan beliau ini, akhlak beliau sama seperti akhlak-akhlak para aulia-aulia lainnya. Dan beliau ini adalah lagi kecilnya bernama Qushairi dan sejak kecil termasuk salah seorang dari Mahfuz. Itu suatu keadaan yang sangat jarang terjadi kecuali bagi orang-orang pilihan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah. Salah satunya beliau adalah salah seorang itu tadi anak yang mempunyai sifat dan pembawaan lain dari yang lain. Di antaranya adalah beliau itu tidak pernah ihtilaf. Ada sebuah mimpi. Ada kita, ada mimpi dipaksa mimpi. Ada terpaksa mimpi dipaksa jadi nggak ada sebuah mimpi nggak kayak toh kalau kita mimpi macam-macam gantung buka di banyo, kami di sungai, atau kami menjurat entah. Kalau sidin jangan tak kami nang itu, kami mimpinya kada mau mimpi, hanya mimpi nang 17 tahun ke atas itu ada. Al-alim allama arif billah Syekh Haji Muhammad Sayyid Abdul Ghani sejak kecil selalu berada di samping kedua orang tuanya dan nenek beliau yang bernama Serbia. Dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang, namun saja disiplin pada pendidikan sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah memulai di taman pendidikan dengan ditanam pendidikan masalah tauhid, akhlak dan lain sebagainya oleh nenek beliau, serta belajar baca Quran dengan demikian. Guru pertama di dalam ilmu itu tauhid, akhlak dan Al-Quran adalah ayah dan nenek beliau sendiri yang selalu ada di masa itu. Meskipun kehidupan ekonomi kedua orang tua beliau dalam keadaan sangat lemah, namun mereka selalu memperhatikan untuk membantu dan meringankan guru yang mengajar anak mereka masalah Al-Quran. Kenapa? Karena bahari kurang baca Al-Quran itu malam hari, siang gurunya
Magawi ini malam kada haul, ini malam itu belajar ngaji atau belajar di menang lain malam, sehingga setiap malam beliau diberi satu sanguk, satu botol kecil minyak berisi minyak tanah, hari memakai lampu duduk atau lampu semprong, jadi memakai minyak tanah untuk diberikan kepada gurunya mengaji di waktu kecil. Itu ngarannya Muhammad Hasan Pasayangan, nah mengajar Al-Quran di waktu halus tadi. Setiap malam, setiap kali mengaji membawa minyak sebotol. Biasa sidin juga mengaji, kadang-kadang gurunya bangkasan seorang juga mengaji kelihatan. Di dalam usia lebih kurang 7 tahun beliau sudah memulai belajar di Madrasah Kampung Karaton Martapura selama 2 tahun, kemudian meneruskan daripada Madrasah Darussalam Martapura sampai tamat dan tidak pernah masuk daripada sekolah nasional atau SD. Adapun guru-guru beliau itu alim alama Arifillah Syekh Haji Muhammad Said Abdul Ghani pada tingkat tahdiri atau ibtidai di Karaton adalah gurunya satu Guru Muhammad Zain Umar, Guru Abdul Muiz, dan di tingkat tahdiri ibtidai Darussalam gurunya adalah Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Musim, Guru Haji Mahali Abdul Qadir, Guru Muhammad Zaid, Guru Al-Hajj Rafi'i, Guru Sahran. Dan di tingkat sanawiyah Darussalam atau Aliyah Darussalam, guru beliau adalah salah satunya Musid Dakhlan dan Haji Sulaiman Yusuf, Al-Alim Fadil Haji Sa'adani Arif, Al-Alim Al-Fadil Haji Hussein Qadri, Al-Alim Al-Fadil Salim Ma'ruf, Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Mulia, Al-Alim Al-Fadil Sulaiman Salman Abdul Jalil. Adapun guru-guru di luar pada itu beliau belajar Al-Quran atau tajwid, salah satunya di luar pada sekolah tadi mencari guru belajar di luar hanya supaya menguah di sekolah aja belajar waktunya terbatas. Dan sekolah itu kan macam-macam, kalau sehari ini paknya kada kawanan lawas. Guru-guru di bidang tajwid Al-Alim Al-Fadil Haji Sa'arani Arif, Al-Alim Fadil Qari Hafiz Al-Hafiz Haji Nasron Zahir, Al-Alim Al-Fadil Haji Aini Kendangan. Kelima, mencari guru-guru tasawuf dan suluk. Selain pada ilmu tajwid, ilmu syariat, sidin juga mencari guru-guru khusus di luar sekolah, mencari bimbingan kepada guru-guru tasawuf yang di luar pada sekolahan. Di bangku sekolah, kalau di bangku sekolah tuh kitab itu jarang tamat, paling kena kitab itu tamat kecuali mendatangi ke rumah si guru. Kalau di sekolah aja kada tamat. Nah itu kan berganti pulang kitab aja. Guru-guru khusus tasawuf dan suluk ambil jalan juga Al-Alim Al-Alama Haji Muhammad Syahwal Abdal, Al-Alim Al-Alama Kiai Palang Bogor, Al-Alim Al-Alama Qutbi Syekh Sayyid Muhammad Amin Qutbi di Mekah di waktu itu. Ini sanad-sanad daripada guru-guru beliau. Nah, jadi kurang alim itu misi guru banyak sesuai bidang-bidang. Nah itu sesuai bidang-bidang mana spesialis ahli-ahlinya itu yang dicari dituntut di situ supaya menguasai 6 sanad dan dalam berbagai bidang ilmu dan tarekat diterima beliau dari Al-Alim Allama Arifillah Qutbi Sayyid Muhammad Amin Qutbi, Al-Alim Allama Qutbi Sayyid Abdul Qadir Bar Mekah, Al-Alim Allama Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Mekah juga, Al-Alim Allama Syekh Hasan Misad Mekah, Al-Alim Allama Syekh Muhammad Yasin Padang Mekah, Al-Alim Allama Kiai Palang Bogor di Bogor, Al-Alim Allama Syekh Ismail Yamani Mekah. Guru-guru beliau itu guru-guru beliau mengambil sanad-sanad tarekat ilmu dan tarekat. Itu guru-gurunya. Ada pulang lagi guru-gurunya banyak, masih guru
secara rohani. Lain lagi orang bisa guru pertama secara rohani atau melalui mimpi. Al-Alim Allama Ali Junaid Brau bin Alim Al-Fadil Qadi Haji Muhammad Amin bin Alim Al-Allamah Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Terus lagi Al-Alim Allama Haji Muhammad Syahwani Abdan, ini melatih juga masalah rohani Abdan kembali. Dan kemudian Al-Alim Allama Haji Syahwani Abdan menyerahkan kepada Kiai Palak Bogor, dan seterusnya Kiai Palak Bogor menyerahkan kepada Al-Alim Allama Aribillah Syekh Qutbi Said Muhammad Amin Qutbi. Kemudian beliau ini menyerahkan kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang melanjutkan langsung dipimpin oleh Rasulullah. Itu beliau guru beliau di bidang rohani. Seorang jangan rohani masalah suluk aja pada bisiku, ada gurunya kalah jawaban kalah tak kayak tarekat aja seorang bisa kada baik, guru tarekat pun kada baik, suluk aja kada baik, tasawuf aja belum, apalagi guru-guru pada ilmu rohani jawabannya atas petunjukan Alim Allama Ali Junaid Brau. Beliau dianjurkan untuk belajar kepada Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Gedung bin Al-Alim Al-Fadil Haji Salman Al-Farisi bin Alim Al-Fadil Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengenai ilmu-ilmu rohani. Dan di antara guru-guru beliau tentang ilmu rohani ini antara lain adalah Al-Alim Fadil Haji Muhammad tersebut ya. Di atas itu hanya salah satu aja hanya baru lagi yang lainnya. Dalam usia lebih kurang 10 tahun beliau sudah mendapatkan khususiyah atau anugerah dari Allah berupa mendapat asyabhi isi. Tentu kurang anak kayak apa? Orang kasab dapat kasab dengan orang anak kayak apa? Orang waktu pada tertinggal, wudhu pada batal, wirid orang banyak, atau ada wajar Tuhan memberi. Seorang siapa nama memberi? Iblis mana? Untuk nama memberi, mbak yang ada tapi sudah. Akhlak hari-hari pun belum lagi hukum syariat hari-hari, aurat aja jelak-jelak hari-hari ya karena mau kasar. Rasulullah kada jelak-jelak intohot tahu kayak karena kasar pun luarnya aja belum kayak Nabi bapak kayak Nabi kayak apa aurat tentu bagian tentang AWC pun sedikit aja terbuka. Ini guru-guru sini ahli beri kasam, seorang kasam syaitan ngarannya. Kalau orang kasam isi kasam malaikat tahu apa yang ada. Seorang bukan kasabnya, orang kasab orang Allah tak memberi kasabnya. Paling gampang orang mendapat kasab itu pun kada gampang. Nyawa tadi beribadah, kalau diberi kasab lo kasab lah belum. Kalau itu jin yang datang orang kasab itu kada sembarang, orang ada guru. Paling kurang ada gurunya Nabi Muhammad yang menjadi gurunya paling kurang sehari 5 hari ayo menjadi salawat seorang apa baca. Jadi jauhkan
Asyad jawabannya mengkasap berokok bujurah ya palak itu mau palak mau bahasa. Di dalam usia kurang 10 tahun beliau sudah mendapat khususiyat dan anugerah, yaitu melihat dan mendengar apa yang ada di dalam alam dunia kayak pohon, bender, pohon, berzikir, apa. Jadi batu-batu itu sidin melihat hakikat daripada seluruh makhluk. Batu makhluk disebut bender. Amalan makhluk itu dibagi semuanya kayak kita juga. Kita ini tadi dinding. Kalau pada kau apa bang anak menjadi kasar pada kau anak kau bang nafsu aja surang pada kau melawan lawannya banyak lalai pada ingat. Lalu akhirnya mengkasap dirinya kasap syaitan jadinya. Kasap syaitan ini kasap yang bangsa syaitan dinisbahkan kepada hantu kasapnya. Apalagi mau kasapian, amuk kan? Kasapian, kasapian hamuk malahnya. Karena semudah orang kasap. Sewaktu beliau siaha menggunakan ibadah di luar rumah. Siaha ini beribadah tapi di luar rumah, bisa di hutan, bisa di gunung, seminggu tulak itu pun tulak dari rumah itu kada pastilah angkanya hendak ke masjid kada oleh bagamis punya harum kada. Orang nak kayak orang siaha ini baju disimpan, kopiah disimpan, tasbih dibuat dalam plastik, turun pada rumah itu nak kayak orang biasa, tulak ke hutan, bawa senapang angin. Jadi kira orang seorang mano bu, orang bulikan seorang masuk dalam hutan, beribadah dalam hutan, pas orang kadadaan lah. Lagi ada di gada turun pada rumah pakai gamis, wih jadi tukang iwak, orang Jambi iwak, wih ya ada Pak Haji nih, bang harum pada hutan, wih ya bang sini ini bisa pak pelampahnya juga buatnya, bulik tukang iwak, bulik juga, bapak jangan hantu saya kungan madang, bengbo kampalan itu, orang siahan ini, orang-orangnya buka solongan. Mbak modalnya mulai kue kape sebetulnya mana ada kayu dibakar penerangan malam mana ada orang mana ada orang harus ada ibadah. Pakaian pun orang biasa kecuali sudah orang tuh kada ada anaknya ganti tapi ganti apa mana ada orang pak pulang kasar keselawat apa senapa angin dikekerkan ke atas barang burung kada ada kekernya membuang bekas ini kurang siaha ini beribadah di luar rumah. Kenapa? Karena siaha ini termasuk ibadah 6 parak lawan Tuhan. Karena di luar rumah ini kan ada nama halang. Kalau dalam rumah itu kalau ada benda nang subahat dalam rumah itu subahat itu paling koyong kalau sudah. Kalau pernah ada barang subhat dalam rumah terlambat lawan Tuhannya, lalu siaha ini gawe, tapi resikonya orang siaha ini paru-paru bebanyu, jadi bebanyu kosong, ada guling bersandar di pohon, para sejadah, orang sunyi, dikit lampano api, pikiran 10 meter, saya kira jangan makan harimau. Saya kira tarang-tarang juga nyamuk mengurangi nyamuk. Jikir di tengah situ. Mbak Ambun kalau nang dihiyut itu Ambun malam toh. Nangaran siang sampai subuh tuh bang bapak kan digali.
akhirnya resikonya paru-paru babanyu baru ambun nang diisap oleh hidung. Kalau dalam rumah itu ibadah biasa aja. Nanti di luar rumah ini mereka siaha tercapat sedikit. Kalau dalam rumah itu ada nangso seminggu, 3 hari, 4 hari, 5 hari orang itu pun karena bapak dah itu hanya minta tangguh. Jabatkan jangan iwak besok seminggu yang boleh itu itu hanya pengumuman itu besaruan orang itu seorang aja tak tulak itu pun tulak itu pun basamar. Tetapi ada bawa dibawa sapungan burung Pak, kenapa angin enggak biasanya menembak apa Pak di hutan dari gunung. Tapi itu mental harus kuat. Banyak malam dah kurang sunyian menangkap burung bulik, soal 3 soalan bulik juga. Nah, itu kan siah tapi mengarah. Orang siah ini kurang sudah mantap ibadah dalam rumah, sudah ibadah mantap dalam rumah. Hanya kurang keluar rumah pulang ibadah. Tapi apabila itu orang dalam rumah di luar rumah. Dan kurang lebih dalam usia itu pula beliau bermimpi tepatnya pada malam Jumat, Jumat bermimpi dengan kapal Safinatul Aulia. Safinatul Aulia kapalnya bertulis di kapal itu Safinatul Aulia. Itu mimpi bagi mereka ini tadi umurnya berapa? Umur beliau pada waktu bermimpi pada usia dalam usia 10 tahun. 10 tahun. Yang berapa umur? 60. Ada. Orang sudah lagi halus. Bahasa Semang kayak tujuan lagi dalam parut. Tuan satu khatir jalannya kayak tujuan lagi dalam parut. Lahir daripada mahiasi dan rela. Mahiasi aja lagi orang. Ibarat foto itu kalisinya orang sudah ada. Kalisi pada waktu berada di dunia sudah jadi kalisi orang. Lahir ke dunia membasuh kalisinya aja lagi. Munsorang maulah kalisi aja umur 60 bal belum jauh mencetak. 10 tahun aja mimpi orang baik Safinatul Aulia siaha aja. Kalau siaha itu tuh sedikit dan pada usia kurang lebih 14 tahun atau tepatnya masih duduk di kelas 1 sanawiyah beliau telah dibukakan oleh Allah Ta'ala foto ini kita kayak Nabi Musa, antara Nabi Musa lawan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima bagi orang yang belajar tahu tauhid. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah bersifat kalam, mustahil Allah Ta'ala berkata-kata, mustahil Allah Ta'ala bisu. Dalilnya akal dan dalil akalnya Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Jadi pada waktu itu Nabi Musa berpandai lawan Allah. Babaya hendak Allah mendengar suara Allah. Gunung yang sudah gunung nanti jauh mendengar suara Allah Musa. Nang ada siup pedohol dulu bumi bergoyang. Kenapa makanya Musa kenapa bergesah? Kayak apa Allah bisi suara pada kawan. Sidin umur saya itu 14 tahun sudah diberi Allah putu. Wa qala Allah sami'an basira, langsung diberi panah pilar. Seorang anak panah gurunya aja pada basic di bidang ilmu tauhid, di bidang hati dulu tauhid, hati
fikihnya pula saya kira seimbang ibadah luar, ibadah batang tubuh, ibadah hati, ibadah ruh, tauhid. Tadi tiga-tiganya seorang aja ada basic kayak anak kawat panah bila kalau orang ada pada waktu tatkala baca tafsir wa kana Allahu sami'an basiran langsung panah bila karena bila orang ada seorang basic guru aja kan ada belajar sudah belajar aja belum tentu belajar atau sudah belajar aja belum tentu. Al-alim alam arifillah Syekh Haji Muhammad Jain Abdul Qadir sejak kecil hidup di tengah-tengah keluarga yang soleh dan dalam didikan orang tua serta bimbingan paman beliau sendiri. Dan Ali itu arifillah Syekh Haji Muhammad Samban mulia dan dididik dengan berbagai macam akhlak seperti waktu, sifat, dan kelakuan, seperti tidak pernah membuang-buang waktu, tidak pernah menyia-nyiakan makanan, sekalipun gadang pisang. Jadi pada waktu itu kapan-kapan orang ketujuh maulah mainan dari gadang pisang di zaman dahulu. Kenapa? Kalau zaman ini judulnya gadang pisang menangis melato-lato. Jadi itu kalau orang bahari modalnya kan pisang di mana-mana ada, di rumah ada, belakang rumah, di muka rumah. Orang bahari palapa pisang aja diulas senapang kalau bahari orang. Nah, jadi sampai sini main gitu juga ditegur oleh paman beliau, jangan dimain-main, jangan main apa, karena batang pisang itu ada kita gadang pisang diulah kekudaan tunggang seorang juga nang buka-buka dan barat nonggang nanti itu paman sidin jangan apa itu benda bermanfaat, jantungnya masih jantung pisang itu masih kau dimakan. Nah, itu artinya bukannya engket, bukannya pamalan ada, tapi melatih jangan membuang-buang sesuatu yang ada manfaatnya. Nah, masih ada manfaat yang dibuang-buang. Kalau kita masuk gadang pisang kan masih ada manfaat, kalau jantungnya masih kawan di pegangan, umputnya jangan tombol pisang ya, tombol pisang lainnya. Setelah lebih daripada 10 tahun di dalam penantian siap daripada kalangan orang yang dimaksud maka secara kebetulan dan selalu beliau ini pulang umur 10 tahun. Nah ini para ini banyak waktunya kita baca. Dan sidik berwasiat, wasiat aja. Kalau karamatnya pasti banyak para aulia ini, karamat nang kalihatan maupun karamat nang kada kalihat, dan karamat lagi hidup maupun karamat sudah mati. Beliau ini adalah seorang ulama nama hidupkan kembali amalan gawian datunya atau gawian enam gawian itu mengumpulkan 3 ilmu sekali begawi. Jadi udah sedinata amunnya orang begawi sebutin ilmu aja salah nanti. Contoh kembajikir kan berzikir itu secara ilmu syariat harus belajar tahu huruf, tahu huruf, tahu cara melafalkan hurufnya, dan tahu di mana keluar bunyi huruf. Secara syariat pulang tahu Allah itu nama atau Allah itu hanya ilmu yang lihat, dan ilmu hatinya pulang pada waktu membaca zikir itu hati jangan tolak kosong memikirkan yang lain pada yang dizikirkan, balum lagi secara rohanianya
secara rohnya pulang, secara tauhidnya pada waktu berzikir kayak apa roh seorang entah. Nah jadi sidin ini menghidupkan itu, jadi kurang beramal itu sekali beramal ketiga-tiganya yang ada di diri orang itu anggaran hidup. Ada kita kata berzikir atau berwirid untungnya aja kadang salah pas hurufnya hanya itu pulang baru lagi berwirid hati pada waktu berwirid ke mana, belum lagi karena pada waktu berwirid secara tauhidnya apakah merasa Allah, rasanya Allah atau rasa lawan yang lainnya jawaban. Nah, makanya sidin ini menghidupkan satu itu mengumpulkan ilmu syariat, ilmu tarekat dan hakikat setiap kali beramal supaya orang itu beramal bujur-bujur, jasadnya beramal, badannya beramal, hatinya beramal, rohnya kadang rohnya umpat jual, artinya sadar sesadarnya, jasadnya sadar, hatinya sadar beramal, rohnya pun sadar jual. Ini kadang umpama luarnya beribadah, umpama kayak sembahyang atau kayak bodoh, ilmunya adalah ilmu bodoh, cara bodoh, gurunya bilang ada lulus sudah bodoh. Nah, itu ilmu hatinya pula jadi gurunya pada waktu bodoh tuh kayak apa ingatan pada waktu bodoh, yang sampai apa timbul sifat-sifat tercela. Kalau karena bodoh dalam hati timbul sombong, bangga kalau orang atau ada orang lewat seorang bodoh bangga nih mas itu aja nang lalu itu aja calon neraka kayak seorang calon surga luput di situ orang hati pulang luputnya tuh. Belum lagi pada waktu bodoh apa pangrasa antara hati dan amal badan pada waktu bodoh digabung jadi satu, itu artinya hakikatnya. Jadi sekali beramal tuh awak beramal sadar, hati beramal sadar, rohnya berjuang. Ini guru tadi beliau membangkitkan amal-amal pada Tuhan Sidin. Artinya orang beramal itu dalam keadaan wujud-wujud sadar, awaknya sadar, hatinya sadar, sekali beramal apa aja nan amal untuk digawe ketiga-tiganya hidup ampun orang. Dan beliau itu ulang al-alim alama Syekh Imam Masih Al-Bukhari. Beliau ini adalah seorang adalah salah satu ulama Kalimantan bahkan Indonesia yang mendapat izin untuk mengijazahkan tarekat Samaniyah sesudah guru Sarwani Abdul Bagir. Jadi tarekat Samaniyah ini terpencar antara Kalimantan, Nusa Tenggara Barat atau Zainuddin situ. Itu di masanya, cuma di masa beliau ini orang satu-satunya yang bisa memberi ijazah tarekat Samaniyah. Karena itu banyaklah orang yang datang beliau untuk mengambil baiat tarekat tersebut, bukan saja dari Kalimantan, bahkan yang datang dari Jawa dan lain sebagainya. Dan adalah pulang beliau ini, orangnya beliau ini berwasiat atujuh artinya gawin sidin ujar sidin wajah itu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, disuruh sidin ringan tangan. Sebelumnya sidin ikam datang ke acara, sebelumnya ikam ada member orang ada acara misalnya harga orang maulid orang bulan maulid, walaupun kamu diundang ya sendiri di salah orang jangan datang kecuali kamu ada yang bermahan. Nanti artinya disuruh jangan kikir, ada kita membuat kenakon umpatnya
akon itu oleh tanah karamat sini banyak banget kalau bacaan itu jadi kita baca itu aja riwayat-riwayatnya. Dan ada nama beliau ini wafat beliau wafatnya tanggal hari Arba 5 Rajab 1426 Hijriah, dan beliau memenuhi panggilan Allah. Nah, ini artinya kayak apa aja manusia itu nabi kan, Allah Rasulullah, ulama, kada ulama pasti mah meninggal. Kayak sedikit meninggal, sedikit nggak ada urusan. Kayak seorang meninggal, kira-kira di alam sana adakah hamba yang nyaman kada? Ada kayak sedikitnya kan lagi hidup aja orang amalnya kayak apa? Nambah amal, nambah ibadah, ilmu orang. Setiap kali beribadah, tiga-tiganya pun orang hidup. Bayang, contoh kayak sembahyang aja, bacaan, rukun kaulinya kada melayang, rukun fi'linya ingat, rukun qalbinya ingat dalam sembahyang, belum hatinya belang-belang sembahyang kada ada layang-layang, ingat rumah, ingat apa, belum rohnya belang dalam sembahyang, ingat apa-alnya bangun Allah atau ingat nur Nabi. Nah, ini pun orang pun seorang. Nah, itu adalah kalau kayak beliau ini tidak ada masalah. Kalau seorang masalah. Nah, ini jadi beliau ini wafat pada tanggal 5 Rajab 1426 Hijriah. Nah, jadi beliau hari ini tanggal berapa? 5 siang tadi lah. Jadi meninggal saja. Cukup jalan, cukup. Dan berangkat duduk majelis ini dosa kita dan mendatang pada baca menakib dan haul daripada musuh kumpul. Mudah-mudahan dosa kita ibu bapa saudara kita dan Allah, dan mudah-mudahan lagi hajat-hajat kita dunia akhirat dengan Allah, dan mudah-mudahan lagi hidup beriman mati pun mustaiman, dan mudah-mudahan lagi di akhirat nanti dikumpulkan beserta beliau dan Rasulullah di dalam surga Firdaus ala hadratin Nabil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala nabiyyin al-tawil wa ala nabiyyin al-tawil wa ala nabiyyin al-tawil. Allahumma hul ruhahu, Allahumma hulli ruhahu bima al-abrar wa tamatu bi rahmati ana al-lail wa an-nahar rahmatika ya rahim ya ghafar wa Allahumma alaihi ya karim bi kuburi ruhi wa rihan wal fusuhati wa ridwan wa bi asyarati wal amad bi jawarika rafil jannah innaka karimun mannan wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafsin, adada ma wasi'ahu ilmullah.